Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Setiap orang yang hidup di dunia ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepadanya menuju kebaikan ataupun keburukan. Hidayah memang suatu anugerah yang menjadi hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dikehendakinya menjadi orang yang lurus, maka tak ada sesuatu yang bisa menyesatkannya. Dan begitu pula sebaliknya, namun pilihan terserah kepada manusia itu sendiri. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 29, Allah Subhanahu wa taala bahkan mengingatkan siapa yang ingin beriman, silahkan. Dan siapa yang ingin kafir silahkan, katanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Ayat di atas ini menegaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada keimanan ataupun kekafiran manusia. Allah tetap maha besar, Allah tetap maha kaya, dan Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Meski tak satu pun manusia yang beriman kepadanya, tetapi setiap orang yang tetap diberi kesempatan menjadi orang yang baik ataupun orang yang jahat, orang-orang pandai dan bijak akan menggunakan kesempatan ini menuju Shiratul Mustaqim atau jalan yang lurus. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Orang-orang sesat akan menggunakan kesempatan yang dimilikinya menuju jalan-jalan yang gelap, menuju jalan sesat dan hina. Kesempatan menjadi manusia pilihan telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan kepada orang-orang yang seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, orang-orang sufi, para aulia illahi taala, dan para sholihin. Kesempatan menjadi orang-orang murka yang telah dicatat sejarahnya telah ditunjukkan oleh manusia-manusia durhaka seperti Fir'aun, Qarun, dan Abu Lahab. Luqmanul Hakim adalah salah seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat kesempatan berupa karunia hikmah yang sangat berharga. Di dalam surat Luqman ayat 12, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkur li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Luqmanul Hakim yang diberi Allah Subhanahu wa taala anugerah kesempatan berupa hikmah, memanfaatkan kesempatan ini menuju
predikat manusia yang bijaksana. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diperolehnya dan tidak mengarahkannya kepada suatu petuah yang bernilai sangat luhur dan tinggi. Ingatlah, wahai manusia, ketika dia memberi nasihat kepada putranya, nasihat pertama yang diberikan Luqmanul Hakim kepada putranya adalah agar sekali-sekali putranya itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ini merupakan pesan kepada putranya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih penting dan lebih utama dari semua nasihat yang bisa diberikan kepada seseorang. Renungkan inti peringatan yang disampaikan Luqmanul Hakim, sesungguhnya syirik adalah dosa atau perbuatan zalim yang paling besar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Luqman memang seorang bijak yang dibalut dengan hikmah. Petuah yang diberikan kepada putranya menggambarkan betapa dia telah memanfaatkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga. Setelah mengingatkan putranya agar tak dekat-dekat dengan syirik, dia kemudian berwasiat tentang balasan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia yang beramal baik sekalipun cuma sebesar biji sawi. Luqman berkata, "Ya bunayya innaha in takun mithqala habatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir." Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tak semua orang yang mendapatkan kesempatan berbuat kebajikan dalam hidupnya mau memanfaatkan kesempatan itu. Banyak orang yang ketika sehat, ketika dikucuri rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, justru memanfaatkan kesempatan itu untuk hal-hal yang tidak terpuji. Kesehatan yang bagus justru dilampiaskan untuk berfoya-foya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang berlimpah ganda justru dipakai untuk menyenangkan diri dan berbagai perbuatan-perbuatan dosa. Sudah banyak kita mendengar kisah tentang orang-orang yang melewatkan kesempatan dan karunia Allah Subhanahu wa taala dan justru memanfaatkannya untuk hal-hal yang mendatangkan dosa. Kesempatan menjadi orang pandai justru sering digunakan orang untuk menyombongkan diri dan menipu orang lain. Kesempatan menjadi orang yang berkuasa justru sering dimanfaatkan untuk mengeruk kekayaan negara dan merugikan banyak orang. Berbagai kisah melukiskan tentang betapa sederhananya pribadi laki-laki yang bernama Luqmanul Hakim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Namun kesalehan dan kebijakan menempuh hidup yang dimilikinya telah membuat namanya terserat dalam Al-Qur'anul Karim. Dua manusia, bukan nabi, bukan rasul, yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nama surat dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu Luqman dan Maryam. Kemudian Luqman yang berparas sangat sederhana tapi berakhlak mulia itu mengingatkan putranya tentang sholat.
Ia mewanti-wanti sang putra agar selalu menegakkan sholat, menyuruh orang berbuat ma'ruf dan mencegah mereka berbuat mungkar, serta bersabar terhadap apa-apa yang datang menimpa pada dirinya. Betapa indahnya nasihat-nasihat Luqman kepada putra-putranya. Mula-mula dia mengingatkan tentang penegakan sholat, lalu mengerjakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sholat yang ditegakkan dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh tentu akan mencegah manusia berbuat aneka kejahatan di dunia ini. Kemudian diingatkan putranya agar bersabar menghadapi aneka persoalan dan masalah hidup di dunia ini. Nasihat Luqman ini merupakan rangkaian sikap dan perilaku hidup yang amat terpuji. Bukankah menegakkan sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan bersabar menghadapi cobaan hidup akan membuat orang mendekati kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, riwayat yang telah kita sampaikan bermanfaat buat kita sekalian. Amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.